pendidikan sains itu sangat strategis. Intinya seperti itu. Silahkan next. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang berada pada era revolusi industri 4.0 di mana terjadi transformasi teknologi yang luar biasa dari teknologi sederhana sampai yang canggih ya, sehingga kita sampai pada revolusi industri 4.0. Next. Saya kira tidak perlu saya jelaskan. Nah, untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang klik. Nah, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki berbagai kemampuan, berbagai skill, berbagai literasi dan berbagai baik soft skill maupun hard skill sebagaimana ditentukan dalam keterampilan abad 21. Saya kira ini semua sudah paham ya. Next, Mas. Nah, konsep Science Society 5.0 itu lahir untuk menyeimbangkan antara penggunaan teknologi yang begitu canggih di era revolusi industri 4.0 yang jika tidak disikapi dengan hati-hati maka akan menjebak manusia menjadi dalam tanda petik budak teknologi. Untuk itu di dalam Society 5.0 itu konsepnya adalah penggunaan teknologi yang canggih perlu diimbangi dengan pembangunan masyarakat yang menitik beratkan pada manusia sebagai pusat dari segalanya, ya termasuk menguasai atau mengontrol teknologi itu sendiri. Next. Next. Nah, adapun karakteristik masyarakat 5.0 itu adalah adanya humanis, sifat humanis di mana manusia itu ditempatkan, halo, terdengar ya suara saya, menjadi pengontrol dari perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga manusia menjadi komponen yang utama. Nah, itu penekanan dari Society 5.0. Next, Mas. Nah, untuk itu perlu dilakukan transformasi dalam segala bidang, termasuk di dalam pendidikan. Jadi pendidikan dibutuhkan dalam bentuk pembelajaran yang sifatnya untuk mengembangkan aspek-aspek humanis itu sendiri. Next. Ya. Next. Nah, lalu apa peran science education atau peran pendidikan sains di masa ke depan? Dalam hal ini science education yang saya maksudkan termasuk di dalamnya ada biologi, kimia, fisika ya. Mungkin juga science. Nah, next, lanjut Mas. Nah, menurut Bialik itu bahwa untuk menyongsong atau menghadapi era abad 21 itu dibutuhkan tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan yang terpenting adalah karakter dan misi. Begitu juga Savindra menyatakan bahwa selain pengetahuan, keterampilan, penerapan dari konsep-konsep sains itu sendiri juga perlu dikembangkan nilai-nilai sikap di dalam kehidupan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ke depan itu adalah penekanannya adalah pada pembangunan karakter, yaitu membangun sikap dari peserta didik. Lanjut Mas. Ya. Nah, untuk itu kita harus paham dulu apa itu sains. Sains itu sebetulnya batang tubuh pengetahuan yang cara perolehannya itu melalui sebuah proses yang dinamakan science process skill atau keterampilan proses sains, baik melalui inquiry, discovery atau yang lainnya. Itu saya kira di dalam kurikulum itu juga disebutkan bahwa sains tidak hanya IPA atau sains itu tidak hanya pada bentuk konsep fakta, tetapi juga
cara memperolehnya itu yang perlu ditekankan melalui serangkaian keterampilan proses sains. Next, ya, next. Ya, ini adalah hakikat sains. Ternyata hakikat sains itu terus dipahami juga bahwa sains itu meliputi 4 aspek, yaitu sains sebagai produk dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, teori, hukum, dan lain-lainnya. Sains sebagai proses di mana sains itu sendiri diperoleh fakta, konsep, dan lain-lainnya, atau produk sains itu sendiri diperoleh melalui serangkaian keterampilan proses sains. Sains sebagai sikap artinya ketika seseorang itu menjalankan sebuah proses keterampilan sains, disitulah akan berkembang sikap-sikap ilmiah bagaimana seorang ilmuwan bekerja. Misalnya tanggung jawab, disiplin, kesabaran, kejujuran, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah sains sebagai aplikasi atau penerapan. Dan disinilah nanti akan lahir yang namanya literasi sains, di mana seseorang itu akan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam lingkungannya melalui produk-produk sains yang dia peroleh. Oke, ini adalah saya kemukakan supaya peran dari sains itu sendiri menjadi lebih jelas. Next, ya, next. Nah, tujuan sains itu juga, tujuan pendidikan sains itu juga untuk mengembangkan semua domain yang ada di dalam peserta didik, baik itu kognitifnya, psikomotoriknya maupun sikapnya. Jadi saya kira melalui pendidikan sains itu akan bisa dikembangkan semua aspek yang dimiliki oleh peserta didik secara utuh. Next, Mas. Next. Nah, lalu bagaimana prospek science education di masa yang akan datang akan menjadi sebuah pendidikan sains itu menjadi strategik terutama di dalam membangun atau mengembangkan karakter peserta didik itu sendiri. Ini yang akan menjadi penekanan dari artikel saya kali ini. Next, Mas. Ya. Next. Halo? Nah, lalu apa sikap ilmiah? Sikap ilmiah itu adalah sikap ilmiah itu secara ringkas saya katakan bahwa sikap-sikap positif yang dimiliki oleh peserta didik ketika peserta didik itu telah melakukan serangkaian proses ilmiah sebagaimana seorang ilmuwan bekerja yang tadi sudah saya sebutkan. Next, lanjut. Next, ya. Nah, berbagai studi itu sudah menunjukkan bahwa ada kaitan antara pengembangan sikap-sikap ilmiah peserta didik terhadap aspek-aspek yang lain, termasuk kognitif maupun keterampilan prosesnya. Saya kira ini tidak perlu saya baca. Lanjut. Ya, lanjut, Mas. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu mengimplementasikan strategi-strategi pembelajaran berbasis keterampilan proses sains di dalam kurikulum sekolah menengah itu sudah dinyatakan bahwa ada beberapa model-model pembelajaran seperti discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning itu disarankan untuk digunakan karena di dalamnya itu include berbagai keterampilan proses sains. Oke, lanjut, Mas. Nah, keterampilan proses sains itu dibagi menjadi 2 jenis, ada yang keterampilan proses yang dasar dan yang terintegrated. Nah, saya kira ini sudah pahami ya, dari mulai mengamati, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menanya, memprediksi, mengukur, itu termasuk di dalam keterampilan proses sains yang basic atau dasar. Sementara yang tingkat integrated itu lebih ke tingkat yang lebih tinggi ketika seseorang merancang percobaan, melakukan percobaan, menarik kesimpulan dari percobaan, mengkomunikasikan hasil percobaan, dan seterusnya. Nah, berikut akan saya sampaikan juga. Lanjut, Mas, lanjut. Klik. Halo. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, potensi dari berbagai strategi pembelajaran atau model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains terhadap pengembangan sikap ilmiah siswa.
sebagai salah satu contoh misalnya adalah discovery learning model dengan sintak-sintak yang menurut Firman tahun 2003 itu terdiri dari orientasi, hipotesis generation, hipotesis testing, conclusion, dan revelation. Nah, di dalam sintak-sintak itu mengandung berbagai keterampilan proses sains seperti observing, predicting, hipotesis, designing, inferring, communicating, dan lain-lainnya. Mungkin masih banyak lagi kalau dicermati. Nah, ini melalui kegiatan-kegiatan sains proses skill ini bisa dikembangkan, siswa nanti akan berkembang berbagai keterampilan, berbagai sikap ilmiah seperti tanggung jawab, kesabaran, kejujuran, menghargai orang lain, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Jadi, lanjut. Berikut juga ada model lain seperti inquiry learning dengan sintak terdiri dari observe and learn style, formulate inquiry equation, develop hypothesis, design, conduct investigation, data analysis, review, dan sebagainya. Ini juga di dalamnya itu terdapat berbagai keterampilan proses sains yang mempunyai potensi untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa. Begitu pula, lanjut Mas, begitu pula tadi ada model problem based learning, itu juga di dalamnya bisa dilihat berbagai keterampilan proses sains yang berpotensi untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa. Dan yang terakhir itu ada pendekatan ilmiah ya, pendekatan saintifik yang di kurikulum dengan jelas sudah disebutkan. Lanjut Mas. Next. Nah, ini di sini jelas-jelas peserta didik itu dilatih untuk sebelumnya dilatih untuk melakukan berbagai keterampilan proses sains yang mendukung dapat dikembangkannya sikap ilmiah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa next simpulan. Next, Mas. Nah, bahwa ke depan pendidikan sains itu mempunyai prospek yang sangat bagus, terutama di dalam membangun karakter peserta didik. Terus kemudian mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran sains yang berorientasi pada keterampilan proses sains itu diyakini bisa mengembangkan sikap ilmiah siswa. Nah, berbagai model itu termasuk di dalamnya discovery learning, inquiry learning, problem based learning, mungkin juga project based learning yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, itu memberikan atau mampu memberdayakan sikap ilmiah peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kadir. Monggo Pak Kadir, matur nuwun.